Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Yang lagi sakit kita doakan semoga Allah sehatkan. Yang lagi kesulitan semoga Allah mudahkan. Yang lagi berjuang dalam memajukan semoga Allah juga finishkan. Teman kita yang lagi bahagia juga tentunya harus bersyukur. Buat teman-teman kita yang lagi dikejar-kejar hutang juga semoga Allah mudahkan dalam membayar ya guys ya. Buat teman kita yang ditipu uangnya puluh ribu Hongkong dolar, semoga Allah mengetuk hati mbak yang menipu untuk segera mengembalikan yang bukan haknya ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Oh guys, sebelumnya kalian itu akan membagi satu informasi di mana ini kalian harus tahu bahwa di Hongkong sedang terjadi yang namanya virus influenza A, di mana ini sudah ada beberapa orang yang diisolasi guys. Salah satunya ada 2 orang ya guys ya yang kayak bisa baca, tapi ini hanya beberapa ya guys ya. Ada juga yang sudah terdampak influenza A juga. Jadi ini menjadi perhatian serius tentunya pemerintah Hongkong di bagian kesehatan. WHO juga sudah mengumumkan bahwa hati-hati, virus influenza ini bisa mematikan juga. Kak, masa sih kak pilek aja bisa matiin? Iya ya guys ya, karena menyerang bagian paru-paru ya guys ya, pernafasan, yaitu apa namanya, kalau misalkan ini udah parah ya kita sih pintanya ya sehat walafiat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Jadi ini di tanggal 17 dan 20 ini di rumah sakit Queen Elizabeth ini ada remaja yang terkena virus influenza ini. Ini lagi diperhatikan ya guys ya. Jadi siap-siap aja kalian kalau misalkan nanti kita diwajibkan untuk pakai masker lagi. Covid udah sedikit ya guys ya. Bahkan teman-teman kita juga masih banyak sih yang kena Covid ya guys ya. Tetap semangat, diminum panadolnya supaya bisa garis satu lagi ya, bisa beraktivitas lagi. Karena rasanya kalau sakit itu ya mumet ya guys ya, kita udah mikir utang dulu, kepala cenut-cenut ya guys ya, panas, aduh udah ditambah juga mataharinya juga panas, sudah lengkap ya guys ya. Ya sabar ya, banyak minum air putih, panadolnya diminum. Jadi influenza A ini kalau kita sebut ini sebagai flu burung ya guys ya. Jadi virus ini disebabkan oleh binatang mamalia yang tertular ke manusia. Nah maka dari itu guys, kalau misalkan di Hongkong sudah mendapatkan perhatian, ini ada himbauan nih dari pemerintah Hongkong, di mana alangkah lebih baiknya kalau kalian keluar dari rumah memakai masker. Terus cuci tangan kalian ya guys ya, walaupun nggak kotor setidaknya kalian menyemprotkan alkohol 70% itu ya guys ya, untuk membunuh bakteri, sanitizer ya. Jadi sebelum makan kalian harus cuci tangan. Terus juga apa namanya, yang jelas banyak minum air putih ya guys ya. Jaga kesehatan, semoga kita dijauhkan dari yang namanya flu burung. Iya ya guys ya. Amin lah. Semoga sehat-sehat nih pendengarnya kayak Tisam. Amin. Hari ini kayak Tisam itu mau bahas apa? Kayak Tisam mau bahas apa ya hari ini? Ada yang menarik guys. Ada di salah satu apa namanya koran ya guys ya. Ya media lah, dimana konten kreator sepertinya ini dipublish, dimana dengan gaya hedonnya hidup di Hongkong. Aduh. Siapa kayak Tisam? Iya teman kita ya guys ya. Ya namanya juga pekerja migran ya. Kalau kita sebut itu TKW. Sekarang itu nggak sopan ya guys ya kalau kita nyebut TKW ya. Jadi kita sebutnya pekerja migran Indonesia. Karena bukan wanita aja yang kerja di sini ya guys ya, ada laki-laki juga. Oke, singkat cerita, kita sebut aja Mbak Indri. Mbak Indri ini kerja di Hongkong ini sudah cukup lama guys. Dia ini suka fashionable ya, mungkin konten kreator ya, kebutuhan untuk konten. Jadi dia ini mempublish satu video di mana yang memberitahukan kepada masyarakat, apalagi khususnya Indonesia ya guys ya. Ini kan netizen Indonesia ini selalu nyinyirin para PMI ya guys ya. Iya, suka-suka gue dong di sini mau beli barang branded atau apa, duit gue ya kan. Iya, itu biasanya orang-orang yang ditolak untuk hutang biasanya guys. Jadi sakit hati nyinyirin tuh pekerja migran. Nah, yang jadi pekerja migrannya ya kita ini kan dihina-hina sama apa namanya masyarakat kita sendiri yang di Indonesia. Wah kamu itu gaya aja, gaya selangit, padahal ujung-ujungnya ngosek WC, iya kan? Iya kan, terus dibalas lagi, ya nggak apa-apa dong ngosek WC, yang penting nih dolar nih. Aduh, sampai kapan kita hidup seperti ini ya guys ya, kayak anak kecil. Siapa nih? Kalian bukan? Ngaku, ayo ngaku. Bukan kayak Tisam, saya sih low profile aja, pakai kolor, pakai kaos itu ya sederhana aja lah kayak Tisam. Yang penting keluarga saya di rumah itu makan ayam lamongan. Aduh masya Allah, siapa nih? Jangan-jangan istri soleka lagi, saking solekanya dikirim semua tuh gajinya sama suami. Kayak Tisam nyindir aja, bukan nyindir guys. Kalau kenyataan itu berarti fakta.
Kembali lagi sama Mbak Indri. Jadi Mbak Indri ini bikin video di mana dia jalan-jalan ke Makau, balik lagi ke Hong Kong, balik lagi ke Makau, balik lagi ke Hong Kong. Ya kan? Kan view-nya banyak ya guys ya. Di Hong Kong aja banyak. Ada Disneyland, ada Ocean Park, ada 360 Longping, ada patung Buddha, banyak destinasi di Hong Kong. Kalian tahu nggak? Aduh, kayak saya nggak tahu. Ternyata banyak ya wisata di Hong Kong. Iya, kalau kalian memanfaatkan gaji kalian untuk holiday di Hong Kong, ya bisa kalian itu seolah-olah liburan di luar negeri, mumpung manfaatkan lagi di luar negeri. Apakah Mbak Indri ini salah memposting sebuah hidup yang hedon, ya kan? Ya sebenarnya nggak salah guys, karena mereka ini kan mencari viewers, mencari penonton ya guys ya, dimana iya ya enak banget tuh Mbak Indri kerja di Hong Kong ya, jalan-jalan aja tuh ya, kita nggak pernah tahu kan isi hati Mbak Indri gimana. Mungkin aja dia itu stres, nauzubillah gitu ya guys ya, stres semaput tingkat tinggi, jadi ibaratnya dia ini nggak mau hidupnya ini dikasihani sama orang lain, jadi sehingga dia ini flexing. Apakah boleh? Sekali lagi boleh, karena Mbak Indri ini memposting di media sosialnya sendiri. Yang salah siapa? Kalian para netizen yang kepo. Ya kayak Tisam juga kepoin. Kaisam itu kan hanya membagi satu kisah, di mana nanti ada perbandingan kisah lain yang pendengar Kaisam ini silahkan milih mau hidup yang bagaimana, ya kan? Akhirnya Mbak Indri ini pergilah ke Makau. Enak ya kerja di luar negeri nih, holiday ke luar negeri nih. Lihat nih outfit gue nih, dari baju apa namanya, baju merek apa guys? Merek Nike, merek Adidas ya guys ya, merek apa lagi guys? Chanel ya guys ya, merek apa? Gacu ya guys ya, kok Gacu? Gucci ya guys ya, aduh ya Gucci Made in Tabao ya guys ya, yang apa Cina tiruan itu. Jadi kalian itu jangan langsung ini tas di cengkeweng, kermes ya kan? Apalagi dyer ya kan, hak ya nggak apa-apa, boleh kok, itu kan pilihan hidup ya guys ya. Nah terserah kita dong mau pakai celana yang apa namanya sampai atas cangcut, ya nggak apa-apa. Ini kan negara bebas, negara Hong Kong ya, tapi ya sadar diri aja, masa lemak bergulir-gulir gitu kan pakai celana yang kayak gitu kan, yang nggak enak. Apalagi kita punya cucu di rumah ya kan, cucu kita nonton ini, ini nenekmu itu di Hong Kong itu pakaiannya begini, waduh keren sekali nenek saya di Hong Kong itu pakai baju yang secangcut ya guys ya, iya kan? Apakah itu membanggakan bagi keluarga? Ya kayaknya nggak etis ya guys ya, karena di Indonesia ini kan lingkungannya ini kan ya kodrat ya guys ya. Kok kodrat sih? Maksudnya ya kan nggak pantas ya guys ya, kan secara kita umur sudah berapa gitu ya kan ya, apa kita nggak inget gitu sebentar lagi masuk liang kubur. Aduh kayak Tisam kok ngomongnya kayak gitu. Enggak, maksudnya bercanda itu. Ya mungkin yang buat kalian yang kesindir berarti ya masih punya hati, yang bodoh amat ya wis nggak apa-apa ya. Iya. Oke guys, iya fenomena seperti itu apakah banyak di Hong Kong? Banyak. Apakah salah? Nggak salah, sekali lagi ya. Terserah duitnya dia. Yang salah itu kalau kita bergaya hedon dengan hutang bank. Yang salah itu kalau kita bergaya hedon tapi kita punya hutang sama teman kabur. Wah kayak Tisam itu teman saya itu, dia itu jalan-jalan terus hutang sama saya 1.000 nggak bayar. Udah gitu hutang 1.000 itu memelasnya sampai air mata bercucuran bawang. Siapa guys? Ya itu. Nah buat kalian yang bergaya hedon, sadar diri dulu ya guys ya, kita ini sudah mampu nggak membahagiakan orang tua kita ya guys ya, yang di rumah mumpung masih hidup. Nah yang bergaya hedon masih mampu nggak nih kalian apa namanya mengeluarkan zakat profesi ya guys ya. Sadar loh guys, kalian itu kerja ya sebulan dapat gaji 9 juta, ingat zakatnya berapa, itu harus dikeluarkan zakat profesinya guys. Nah biar kalian itu hidupnya damai ya, dikasih keberkahan dari Allah. Berapa kayak Tisam, saya harus bayar pajak sama Allah lah ya. Iya, jangan kamu mampu beli baju bagus tapi pajak sama Allah aja nggak bisa gitu nih ya. Kalian kayak saya masih tahu gaji 9 juta zakat penghasilan, ini kan gaji 9 juta ya guys ya, zakatnya 2,5% dari gaji kalian, berarti itu sekitar 300 berapa guys, berarti ya kayak Tisam hitung ini nih, kayak Tisam hitung sekitar 360 ya, contoh $190 lah guys. Nah kalian ingat nggak tuh saat kalian gajian $5.000 Hong Kong atau 4630, pernah nggak terpikir, oh iya ini ada haknya Allah nih $190, bisa nggak kalian nyisipin dari gaji kalian yang 47? Enggak kan? Enak aja Kaisam, saya itu sodakoh, alhamdulillah. Yang belum tersentuh aja hatinya Kaisam, ingetin deh. Ayo kita introspeksi. Oh iya ya, mungkin saya banyak hutang ini karena saya itu males ngeluarin uang $200 buat Allah, ya kan? Ini kan Allah udah ngomong guys, gaji kalian itu sudah di atas rata-rata. Masa 9 juta nggak mampu ngeluarin 400.000 ya kan sebagai zakat penghasilan kita. Makanya di sini kita pertanyakan, berkah nggak sih apa namanya
uang gaji kita. Nah itu ya, buat yang ditegur banyak hutang, yang ditegur pelilit masalah. Nah Kak Isam ingetin nih, mumpung kita digaji gede, ya kita nggak ada salahnya sebulan aja kalian keluarin guys $200. Insya Allah semua pekerja migran ini bebas hutang, amin. Kak Isam ceramah aja. Oke guys, itu adalah hidup hedon ya guys ya di Hong Kong. Nah kita spill ini guys, outfitnya dulu. Kalau ya bermerek semua nih, baju nih ya, kalau bermerek ini sekitar $500 ya guys ya. Celana jeans itu bermerek itu ya sekitar $500, $1000. Sepatu ya Nike itu yang bermerek itu ya sekitar $800 guys, $1000, 2000 ya guys ya, sampai sepatu. Terus apalagi guys, pakai apa? Pakai aksesoris dan lainnya ya campo 2500 guys. Untuk outfit ya guys ya yang kayak hedon 2500 ini kalau dirupiahkan sekitar 5 juta, keren. Masya Allah, Kak Isam doakan semoga kerjaannya lancar ya guys ya. Yang penting kalian hidup hedon, pamer uang, pamer outfit sampai 5 juta. Yang penting kalian kerjanya bukan jadi rentenir ya guys ya, yang apa namanya melukai hati teman kita, menyusahkan teman kita, menjadi pemeras teman kita. Kita doakan ya guys ya, yang untuk hedon-hedon ini cukuplah dari gaji sendiri. Semoga yang hedon juga tidak sambil jualan esek-esek ya, jangan ya. Untuk apa kita pamer kalau kenyataannya gaji yang kalian dapat itu ya standar aja gitu ya guys ya. Iya kan? Iya, oke. Kayak Tisam biarin aja, dia mah 5 juta, kita mah outfitnya cuma $250, cuma 500.000, tapi banyak kayak sama baju kita. Ya jangan gitu juga hidup ya guys ya. Kalian itu mau naruh di mana itu baju di apa namanya di rumah majikan? Ya jangan, emangnya itu rumah kita. Udah, kalau orang Hong itu bilangnya kalau baju-baju kita yang banyak itu lapsap guys. Iya kan? Cuma banyak tempat-tempatin rumah mereka katanya guys. Ya jadi kalian harus sadar diri sebelum disindir sama nenek kalian ya. Oke guys, itu adalah hidup yang hedon. Kak Yatisam balikan dengan hidup pekerja migran yang sukses dengan keprihatinannya. Ada contoh guys, di mana pekerja migran ini dia datang karena ke ekonomi keluarga yang kurang mampu ya guys ya. Dia ini datang dengan segala nawaitu ke sini, terus juga dia juga sempat ditipu sama agensi, tapi semangatnya itu tidak luntur gitu, apalagi dengan majikan yang baru dia ini, termasuknya itu majikannya itu selalu apa namanya mergokin dia ini lagi baca buku kalau misalkan selesai kerja. Terus majikannya itu karena melihat cecenya ini sering baca buku, disindir, kamu itu nggak usah belajar, yang penting kamu bisa kerja aja udah cukup sebagai domestic helper. Nggak menyurutkan pekerja migran ini untuk patah semangat ya guys ya, apalagi dia nabung dari gajinya, dia ingat rumah orang tuanya masih pakai pagar apa namanya bambu ya guys ya, dia tabung pelan-pelan uangnya, dia kirim ke rumah, Pak dibangun ya rumahnya biar layak keadaan rumah ya guys ya, kasih makan nggak apa-apa, di sini kita hemat, yang penting orang tua kita bisa makan, yang penting orang tua di rumah itu nggak punya hutang. Nah kira-kira siapa nih yang hidup prihatin seperti ini ya kan? Bahkan dia juga apa namanya mengesampingkan egonya, yang penting orang tua saya itu apa namanya pergi haji, akhirnya tabung puluhan tahun di sini jadi guys, bisa naikin haji orang tuanya, bisa beresin rumahnya. Ayo siapa nih yang kayak gini ya kan? Dua kehidupan pekerja migran yang berbeda di Hong Kong. Nah kalian tipe yang mana nih? Ya Kak Isam saya mah di tengah-tengah aja, kalau punya duit ya beli baju bagus sesekali ya kan, ya kan, baju baru alhamdulillah ya guys, nggak baru ya wis disyukur. Jadi kalian tipe yang mana? Yang penting Kak Isam itu hanya mendoakan semoga kalian menjadi pekerja migran yang berhasil bersama. Dari dua kisah ini semoga kalian bisa mengambil sisi baiknya ya guys ya. Jangan jadi orang yang merugi kita puluhan tahun di sini cuma terlibat hutang dan nggak bisa jadi apa-apa. Kayak Isam, kalau saya sudah terlanjur hancur di Hong Kong bagaimana? Nggak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang baru ya guys ya. Walaupun kita usia bukan muda lagi, yang penting niat kita baru. Kita minta sama Allah, ya Allah semoga kontrak tahun ini nih saya menjadi berhasil. Nggak apa-apa, mulai dari awal, mulai dari nol lagi nggak apa-apa. Ketimbang kita harus patah semangat dan mengakhiri hidup kita, ya udahlah saya mah udah hancur hidupnya, udahlah saya jadi anak overstay aja, saya jadi anak peperan aja, nggak apa-apa lah, saya jual diri, saya gimana di luar nggak apa-apa, yang keluarga saya juga udah nggak peduli. Salah prinsip kayak gitu ya guys ya. Harus bangkit. Insya Allah saya nih kontrak ini hancur nggak apa-apa, yang penting kontrak berikutnya saya harus berhasil. Caranya gimana? Hindari teman-teman yang tidak banyak manfaatnya, hindari teman-teman yang toksik ya guys ya. Mulailah berdamai dengan diri sendiri, jalan sendiri, makan sendiri, beli sendiri, itu untuk mengembalikan hidup kita ya guys ya. Nah setelah kita ekonominya sudah membaik, sudah menjauh dari orang-orang yang sudah menghancurkan kita, baru kita bisa, kan kita punya duit tuh, kan kita mulai hidup baru lagi tuh guys. Nah baru kita
belajar untuk memberi sedikit-sedikit, ayo membantu orang-orang. Nah dari situ tuh keberkahan hidup insya Allah kita dapat. Oke guys, memang banyak ya guys ya, kehidupan menjadi pekerja migran itu memang nano-nano ya guys ya. Nah saat ini gimana nih, pencapaian apa yang sudah kalian dapat? Coba dong Kak Isam pengen tahu. Kak Isam saya udah punya rumah loh di Indonesia, Masya Allah. Kak Isam saya sudah punya tanah. Kak Isam bahkan saya sudah beli kapling kuburan Kak Isam, jadi saya kalau meninggal udah punya tempat. Aduh, ya bisa guys ya, konten hari ini semoga bisa diambil sisi positifnya. Semoga kita menjadi pekerja migran yang berhasil. Semangat guys, kita tetap lawan rentenir ya guys ya. Kita juga tetap lawan debt collector. Debt collector yang penting kalian berani dan nawa itu untuk membayar hutang. Nah kira-kira kritik dan saran untuk teman kita yang suka pamer di Facebook apa sih? Ya kalau kayak Isam sih hati-hati penyakit A ini ya guys ya, karena dampak buruknya kepada kita sendiri. Karena nggak semua orang yang melihat postingan kita itu dengan doa yang baik. Bisa jadi iri hati, apa namanya, kalimat yang tidak baik. Kayak Isam sih takut ya guys ya. Yuk, menurut kalian gimana guys? Pro yang mana nih? Kayak Isam mau belanja Joy Isam dulu ya guys ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.